Pak Andi sudah merasa tidak enak badan sejak seminggu yang lalu. Beliau menderita batuk-batuk dan sudah meminum obat yang dibeli di warung, namun tak kunjung reda. Pagi ini, Pak Andi tetap pergi ke tempat kerja meskipun dengan keadaan yang kurang sehat. Bapak Andi, kenapa ya akhir-akhir ini Bapak Andi sering batuk-batuk? Ya nih Pak, saya beberapa minggu ke belakang ini sering batuk dan beberapa kali juga saya sering batuk darah Pak. Kira-kira kenapa ya Pak? Wah, sebaiknya istirahat di rumah dulu aja Pak, daripada kenapa-kenapa nantinya. Bapak coba periksa ke dokter juga Pak, siapa tahu itu penyakit yang serius. Kalau yang saya tahu, penyakit itu tuh yang dialami Bapak tuh seperti tuberkulosis gitu Pak. Gejalanya Waduh. seperti batuk berdarah-berdarah gitu. Wah, ngeri juga ya Pak. Jadi saya rencana juga saya mau periksa. Besok sih Pak saya ambil cuti kayak gitu. Oke deh Pak, nanti Bapak cek dulu ke dokter. Semoga cepat sembuh ya Pak. Ya Pak Fajar, terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Pak Andi pun mengikuti saran dari temannya. Beliau pergi ke dokter untuk mengkonsultasikan masalah kesehatannya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ya Mbak, saya mau periksa. Baik, mohon isi formulir terlebih dahulu ya, Pak. Baik Mbak. Ini Mbak formulirnya. Baik, ini nomor antriannya. Mohon ditunggu ya, Pak. Terima kasih. Baik Mbak. Setelah melakukan registrasi dan mendapat nomor antrian, Pak Andi duduk di ruang tunggu dan menunggu sampai namanya dipanggil. Antrian 20 dengan Pak Andi. Saya Mbak. Benar dengan Pak Andi? Benar. Silakan masuk ke ruangan Dr. Nur. Ruangan nomor 1 ya, Pak. Baik Mbak, terima kasih. Oke. Sama. Sesuai instruksi, Pak Andi pun memasuki ruangan dokter. Permisi Dok. Ya, silahkan masuk. Selamat pagi, Pak. Dengan Bapak siapa dan apa yang Bapak keluhkan? Saya Andi Dok. Beberapa hari ini saya merasakan batuk disertai dengan dahak dan juga sering disertai dengan darah Dok. Kemudian untuk nafas saya juga agak sedikit sesak Dok. Dan di malam hari saya juga kayak keringat dingin kayak gitu Dok. Kenapa ya Dok? Oh, begitu ya, Pak. Apakah Bapak Andi juga kurang nafsu makan, Pak? Nah iya Dok, anehnya beberapa hari ini setelah batuk itu saya nafsu makan saya kurang Dok. Itu. Oh, dari gejala yang Bapak keluhkan tadi, ini tanda-tanda penyakit TBC, Pak. Jadi Bapak Andi besok bisa kembali lagi untuk pemeriksaan lab ya, Pak. Dan untuk memastikan penyakit Bapak yang diderita. Dan Bapak jangan lupa ya untuk membawa dahak Bapak yang ditempatkan di pot salep yang bersih. Bapak bisa membelinya di apotik. Oh, berarti saya besok kembali lagi dengan membawa dahak saya ya Dok? Betul, Pak Andi. Baik Dok, terima kasih, permisi. Iya, sama-sama Pak Andi. Setelah pemeriksaan hari pertama, Pak Andi pulang ke rumah dan mengingat pesan yang dokter sampaikan. Keesokan harinya, Pak Andi datang kembali dengan membawa sampel yang diminta oleh dokter. Selamat pagi, apa yang Bapak keluhkan? Saya Andi Dok, yang kemarin kata dokter suruh bawa dahak dari saya untuk diperiksa Dok. Ini dahaknya. Oh, ini Bapak Andi ya? Oh, bagaimana Pak? Apa ada dahaknya? Sudah Dok, ini saya sudah masukkan ke dalam botol salep. Ini. Oh, ini ya Pak. Baik Pak. Maaf Pak, bisa sedikit menunggu ya Pak di ruang tunggu untuk hasil labnya. Bisa Dok, baik. Setelah menyerahkan sampel, Pak Andi kembali ke ruang tunggu dan menunggu hasil pemeriksaan lab. Bapak Andi? Saya Dok? Ya,
Bapak Andi, ini hasil labnya ya Pak, sudah keluar. Dari hasil lab, Bapak Andi ini mengidap penderita TBC Pak. Waduh, TBC itu apa sih, Dok? Jadi begini Pak, TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TB, Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini menyerang di paru-paru. Penyakit TBC ini bisa sembuh nggak sih, Dok? Kemungkinan insya Allah bisa sembuh Pak. Yang penting Pak Andi harus rajin dan teratur meminum obatnya ya Pak, dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ini sudah saya buatkan resep obatnya ya Pak. Silakan Bapak ke ruang apotik. Baik, Dok. Berarti saya habis ini nebus obat ya, Dok? Betul Pak Andi. Baik, Dok. Terima kasih. Permisi. Iya, sama-sama Pak Andi. Mari. Lalu, setelah mendapat diagnosa dan resep dari dokter, Pak Andi datang menemui apoteker untuk pengambilan obat. Permisi, Mbak. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya mau menyerahkan resep dari dokter, Mbak. Beri ini resepnya. Baik, saya terima. Saya buatkan dulu ya Pak obatnya. Bapak silakan tunggu sebentar di ruang tunggu. Baik, Mbak. Atas nama Bapak Andi, Ya, saya. ya ini ya Pak obatnya. Untuk konseling, Bapak bisa temui Ibu Apoteker Yuniar di ruangannya. Baik, Mbak. Ruangannya di mana ya, Mbak, kalau boleh tahu? Ruangannya di sebelah kiri ya Pak, sebelah kiri apotek. Baik, Mbak. Terima kasih. Sama-sama Pak, semoga lekas sembuh. Selamat siang, Mbak. Siang Pak, silakan duduk. Oke, saya sudah lihat ya Pak hasil diagnosa bahwa Bapak itu menderita tuberkulosis paru. Sebelumnya Bapak tahu TBC itu penyakit apa? Iya, Mbak. Saya belum tahu TBC itu apa ya? Jadi Pak, TBC itu adalah penyakit menular yang dampak terburuknya itu adalah kematian Pak. Jadi, penularan dapat terjadi apabila penderita positif TBC bersin atau batuk dan itu tanpa disengaja dapat menyebabkan penderita menyebarkan kuman ke lingkungan bebas melalui percikan dahak. Nah, kuman TBC ini bertransisi dalam aliran udara. Jadi, agar Bapak dapat mengurangi risiko penularan kepada orang yang di rumah, Bapak dapat memakai masker ketika berinteraksi dengan orang lain dan memisahkan teratur yang Bapak gunakan seperti gelas, piring, dan lain-lain. Apa ada pertanyaan, Pak? Penyakit TBC itu dari mana sih, Mbak, datangnya? Jadi, TBC itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar itu laki-laki memiliki kebiasaan buruk yang merokok dan meminum alkohol, dan hal tersebut dapat menurunkan imun tubuh sehingga laki-laki dapat mudah untuk tertular penyakit ini, Pak. Oh, gitu ya, Mbak. Ya, jadi baik, ini dokter sudah meresepkan obat untuk Bapak. Ini semua diminum setiap hari sesudah makan, setiap 8 jam sekali ya, Pak. Dan tidak boleh terlambat ataupun terlewat selama 6 bulan secara rutin. Misalnya Bapak minum obat ini pada pukul 7 pagi, maka Bapak minum obatnya kembali pada pukul 3 sore dan jam 11 malam. Oke, Bapak dapat menebus obatnya kembali di rumah sakit ini atau apotek terdekat ya Pak. Ini sudah saya buatkan kopi resepnya. Apa Baik, ada? Mbak. Ya. Jadi ini untuk pengobatan TBC itu selama 6 bulan ya Pak, karena jika Bapak berhenti di tengah-tengah, maka bakteri akan resisten terhadap obat yang sudah saya berikan. Baik Pak, ini obat dan kopi resepnya. Baik, Mbak. Bisa Bapak ulangi penjelasan dari saya? Intinya minum obat tuh setiap 8 jam sekali selama 6 bulan kan, Mbak, setelah makan. Iya, sepertinya Bapak sudah paham. Sekali lagi saya ingatkan ya Pak, meminum obat tidak boleh terlambat atau terlewat, rutin selama 6 bulan, dan Bapak jangan lupa juga menjaga kebersihan lingkungan Bapak. Baik, Mbak. Saya sudah paham. Saya permisi ya, Mbak. Terima kasih. Iya Pak, semoga lekas sembuh. Pak Andi pun pulang ke rumah dan menceritakan semua hasil pemeriksaan dan konseling hari ini kepada istrinya.
4 bulan kemudian, setelah hari di mana Pak Andi divonis menderita TBC, beliau sudah merasa sehat dan merasa tidak perlu minum obat lagi. Jadi, ketika obatnya habis, Pak Andi tidak pergi untuk konsultasi rutin seperti biasa. Padahal sang istri sudah mengingatkan berkali-kali, namun Pak Andi tetap tidak mau konsultasi lagi. Lalu, 2 hari kemudian, Pak Andi mulai merasakan gejala-gejala penyakitnya kambuh kembali. Pak Andi dan istri menduga bahwa penyakit TBC yang dideritanya mulai datang kembali, karena Pak Andi berhenti minum obat lebih awal daripada waktu yang ditentukan. Assalamualaikum, Ayah, Ibu. Waalaikumsalam, Nak. Gimana kabarnya, Nak? Kuliahnya lancar? Alhamdulillah, aku sehat, Ibu, Ayah. Kuliahku juga lancar. Ayah, Ibu gimana? Sehat? Alhamdulillah, kami sehat, Dek. Ini loh, bapakmu ada untuk pengobatan selama 2 bulan lagi. Tapi di bulan keempat mau stop, Nak. Wah, ya kok kayak gitu? Yang namanya minum obat kan harus rutin. Katanya mau cepet sembuh. Gak apa-apa kok, Nak, udah sembuh itu tuh. Paling ini cuma batuk biasa aja. Orang kemarin udah sembuh, udah enakan juga badannya. Jadi ini paling batuk biasa aja. Gak boleh kayak gitu, Ayah. Yang namanya minum obat tuh harus rutin. Ikutin anjuran dokter sama apotekernya. Biar bisa cepet sembuh. Tuh, dengerin apa kata anakmu, Pak. Iya, Bu. Oh iya, Ibu, kalau bisa ajak Ayah ke dokter ya besok buat check up. Takutnya Ayah kenapa-napa. Kan yang namanya minum obat kan harus rutin. Tapi Ayah malah minta berhentiin obatnya. Iya, ini Dek, besok rencananya kami mau kembali lagi ke rumah sakit. Sekalian nebus obat ayah yang sudah habis. Oh iya, aku izin pamit ya, Ayah. Bu, soalnya di sini aku ada kelas. Nanti aku hubungin lagi. Ayah, Ibu jaga kesehatan ya. Iya, Nak. Jangan lupa makan ya. Jaga kesehatan, kuliahnya yang lancar. Yang fokus kuliahnya. Siap, Ayah. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keesokan harinya, Pak Andi ditemani dengan istrinya pergi ke dokter. Pak Andi pergi ke ruang pendaftaran untuk mengisi formulir dan mengambil nomor antrian, sedangkan istrinya duduk di ruang tunggu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, Mbak, saya mau periksa ke dokter spesialis paru. Baik, sebelumnya apa sudah pernah ke sini? Iya, benar. Beberapa bulan yang lalu saya pernah ke sini. Oh, untuk itu dipersilakan untuk isi formulirnya ya, Pak, dan ini untuk nomor antriannya. Silakan ditunggu, Bapak. Baik, Mbak. Terima kasih. Seperti biasa, Pak Andi ditemani istrinya duduk di ruang tunggu sampai namanya dipanggil. Selanjutnya, untuk nomor antrian 10, Saya, Mbak. dengan Bapak Andi. Benar, saya sendiri. Baik, silakan masuk ke ruangan sebelah ya, Pak. Baik, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi. Apa yang Bapak keluhkan? Pagi, Dok. Saya Andi, Dok. Setelah memasuki ruang pemeriksaan, dokter menanyakan identitas pasien dan melihat riwayat diagnosanya. Dokter menjelaskan bahwa keluhan yang Pandi rasakan merupakan pertanda bahwa penyakit TBC-nya kambuh lagi karena pengobatan yang belum tuntas. Setelah itu, dokter mengarahkan Pak Andi untuk mengambil obat ke apotek. Seperti arahan dari dokter, Pak Andi pergi ke ruang apoteker. Permisi, saya ingin menebus obat. Ini resepnya ya, Bu. Baik, Ibu. Silakan ditunggu ya. Saya siapkan dulu obatnya. Baik. Atas nama Bapak Andi? Iya, saya keluarganya. Baik, Ibu. Ini obatnya sudah jadi ya. Ini ada aturan Ya. pakainya, Ibu.
Diminum Ya. 1 kali sehari sesudah makan. Diminum Ya. secara rutin ya, Ibu. Ya. Misalnya diminum pada jam 8 pagi, maka keesokan harinya juga diminum pada jam 8 pagi ya, Ibu. Ya. Baik, untuk konseling lebih lanjut dapat dilakukan dengan menemui Ibu Apoteker Sulistiawati di ruangannya. Oh ya, baik Mbak. Baik, ini Ibu obatnya. Iya, terima kasih ya Mbak. Ya, Pak, sudah jelas? Sangat jelas sekali Mbak. Baik. Terima kasih Ibu, semoga lekas sembuh ya. Iya, terima kasih juga ya Mbak. Mari Mbak. Permisi, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Sulistiawati, saya apoteker yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Iya, ini suami saya masih dalam masa pengobatan TBC, kira-kira 2 bulan lagi lamanya. Cuman di bulan keempat ini beliau merasa baikan dan sudah sembuh. Kira-kira ada solusi lain tidak ya Bu? Sebelum dijelaskan panjang lebar mengenai kasus Pak Andi saat ini, saya ingin mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Pak Andi saat ini sangat keliru dan justru dapat membahayakan kondisi Pak Andi beserta kondisi keluarga Pak Andi. Sebagai pasien, Pak Andi sepatutnya melakukan pengobatan sesuai dengan arahan apoteker. Apabila sebelumnya Pak Andi sudah terdiagnosa TB paru, maka untuk minum obat tersebut harus dilakukan secara rutin. Apabila suami saya terlambat untuk minum obat, kira-kira ada mengulang waktu jangka panjangnya tidak ya Bu? Untuk penyakit yang dialami Pak Andi saat ini, sebaiknya Pak Andi meminum obat secara rutin karena seperti halnya penyakit HIV dan AIDS. Ketika Pak Andi telat minum dalam waktu yang telah ditentukan, maka Pak Andi harus mengobati atau melakukan pengobatan secara kembali. Maksudnya gini Bu, ketika Pak Andi telat minum obat pada waktu itu, maka Pak Andi harus melakukan pengulangan terhadap pengobatan tersebut. Lalu apa yang harus saya lakukan sebagai salah satu keluarganya Bapak Andi ya Bu? Baiknya Ibu mengingatkan kepada Pak Andi untuk minum obat secara teratur. Baik, terima kasih ya Ibu. Baik Ibu Bapak, terima kasih. Semoga lekas sembuh. Ya, terima kasih Bu. Mari. Mari. Setelah berkonsultasi dengan apoteker dan mengambil obat, Pak Andi dan istrinya pulang ke rumah. Pak Andi mematuhi semua arahan dari apoteker untuk meminum obat secara teratur. Setelah pengobatan selama 6 bulan, Pak Andi pun dinyatakan sembuh dari penyakitnya.